Manchester City menjadi salah satu klub dengan kebobolan yang paling sedikit di musim ini. Kesuksesan itu nggak terlepas dari lini pertahanan mereka yang cukup solid. Sebelumnya, Pep Guardiola sempat dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat kinerja para pemain. Bagaimana Pep Guardiola bisa mengatasi masalah di sektor pertahanan City? Cetak Gol coba merangkum sengitnya persaingan lini pertahanan Manchester City sebagai berikut. Berani melepas pemain bintang bermasalah. Pep Guardiola mengeluhkan lini pertahanan Manchester City yang rapuh pada musim lalu. Hal ini diperparah dengan banyaknya pemain mereka yang mengalami masalah yang berbeda-beda. Joao Cancelo dilaporkan terlibat konflik dengan Guardiola akibat sikap buruknya. Dikutip dari media The Times, sang pelatih menilai kalau Cancelo telah berbuat semena-mena saat latihan. Saat itu dirinya dianggap nggak menyimak omongan Guardiola pada saat memberikan instruksi. Pemain asal Portugal ini justru mengenakan earphone yang terpasang di kedua telinganya. Guardiola yang langsung murka menganggap kalau Cancelo nggak menghargainya sebagai pelatih. Dirinya mendesak direktur olahraga untuk menyingkirkannya dari dalam skuad. Cancelo pun akhirnya menerima akibatnya karena nggak menghargai Guardiola. Nasibnya sempat terluntang-lantung di mana nggak ada satupun klub yang meminati jasanya. Saat itu Bayern Munchen enggan menebusnya secara permanen karena performa buruknya. Selain itu, Thomas Tuchel juga lebih mempercayai Alphonso Davies yang baru saja pulih. Barcelona yang merasa kasihan bersedia untuk menampung Cancelo. Klub raksasa La Liga ini meminjamnya selama satu musim dan harus menanggung gajinya yang besar. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona memberikan gaji sebesar 6 juta euro per musim. Angka tersebut lebih besar 2 juta euro dari yang diterimanya selama berseragam Manchester City. Gak cuma melepas Cancelo, Manchester City juga berani untuk melepas Aymeric Laporte. Bek tengah Spanyol ini mengaku sudah kehabisan kesabaran dengan sikap Guardiola. Laporte bilang kalau Guardiola selalu mencampakkannya dan jarang memberikannya menit bermain. Al Nassr pun berhasil mendapatkan jasanya dengan kisaran harga 27 juta euro. Siki Begiristain sangat berat hati untuk melepas Laporte ke skuad Ksatria United. Direktur olahraga Manchester City itu mengatakan kalau sang defender masih dibutuhkan di lini pertahanan. Siki mengucapkan terima kasih dengan memuji Laporte sebagai pemain yang luar biasa. Manchester City juga turut menepak Benjamin Mendy karena terlibat kasus pelecehan seksual. Namun Mendy mengungkapkan jika Manchester City telah menunggak gajinya sejak tahun 2021. Pemain asal Prancis ini dilaporkan akan menggugatnya ke pengadilan. Tradisi bek mahal dan penemuan cerdas Pep Guardiola. Manajemen Manchester City masih mendengar keluhan Pep Guardiola. Mantan pelatih Barcelona ini mengaku kurang puas dengan komposisi pemain di jantung pertahanan. Tanpa banyak bicara, Guardiola pun langsung memboyong Josko Gvardiol. Pemain bertinggi 185 cm ini didatangkan dari RB Leipzig dengan biaya transfer 90 juta euro. Ini menjadikannya sebagai bek tengah termahal di dunia, mengalahkan rekor transfer dari Harry Maguire. Guardiola dianggap sangat cerdik dalam melihat potensi Gvardiol. Kemampuan ciamiknya sempat membuat Guardiola terpana. Saat itu Gvardiol pernah mematikan pergerakan dari Erling Haaland saat masih berseragam RB Leipzig. Dirinya tampil solid di babak 16 besar yang membuat Die Ballen terhindar dari kekalahan. Hadirnya Gvardiol juga memperpanjang tradisi Guardiola selama membesut Manchester City. Setiap bursa transfer pelatih berkepala plontos itu mewajibkan Manchester City untuk membeli bek tengah. Guardiola bilang kalau sektor pertahanan menjadi kunci The Citizen bisa bermain bagus. Kini Manchester City punya tembok kokoh yang cukup glamor. Jika di total The Citizen punya skuad bernilai di lini pertahanan mencapai 280 juta euro atau 4,7 triliun rupiah. Perhitungan ini dilihat dari harga jual pemain seperti Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji, dan Josko Gvardiol. Kebingungan mengatur formasi pertahanan. Rekrutmen cerdas dari Pep Guardiola ternyata menimbulkan masalah yang baru. Mantan pelatih Bayern Munchen ini sempat kesulitan untuk menemukan komposisi terbaik di lini belakang. Hasilnya, Manchester City sering mengubah susunan formasi dan starting line-up-nya. Di musim ini, The Citizen sempat memakai formasi pakem 3 bek di ajang Liga Champions. Pada saat menghadapi Young Boys, Guardiola menurunkan Nathan Ake, Ruben Dias, dan Manuel Akanji.
Namun sang pelatih kembali mengubah trio bek tengah Manchester City. Dirinya memberikan tugas kepada Kyle Walker, Ruben Dias, dan Josko Gvardiol untuk menjaga lini pertahanan. Guardiola bilang kalau taktik 3 bek digunakan untuk merotasi pemain. Pelatih kelahiran San Pedro itu enggan membuat para punggawa The Citizen kelelahan. Eksperimen Guardiola berlanjut dengan memainkan Gvardiol sebagai fullback kiri. Mantan pemain dari RB Leipzig ini sudah bermain sebanyak 11 kali sebagai fullback kiri. Craig Burley selaku pundit dari ESPN mengatakan jika Gvardiol nggak cocok untuk main di posisi fullback kiri. Burley menilai bakat besar sang pemain bakal mubazir jika diplot di luar posisi alaminya. Padahal Thierry Henry sempat memuji kehebatan Gvardiol sebagai bek tengah. Menurutnya mantan pemain RB Leipzig ini bakal menjadi bek tengah hebat di masa depan. Berikutnya Guardiola juga bereksperimen dengan memindah posisi dari John Stones di lini tengah. Pemain asal Inggris ini berhasil tampil apik saat diplot sebagai salah satu gelandang. Greg Crooks mengatakan kalau posisi baru Stones ini membuat permainan The Citizen lebih cair. Mantan pemain Everton ini juga pintar dalam mengatur tempo dengan umpan-umpan simpelnya. Namun permainan Manchester City langsung terhambat setelah John Stones menderita cedera. Pemain kelahiran Barnsley ini sempat absen selama 7 pertandingan akibat cedera pinggul. Guardiola bilang kalau The Citizen sangat kehilangan John Stones dalam starting line-up-nya. Persaingan ketat di lini pertahanan. Persaingan ketat langsung tersaji di lini pertahanan Manchester City. The Citizen punya 5 bek tengah jempolan yang saling berebut tempat di starting line-up. Mulai dari Nathan Ake, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Manuel Akanji hingga John Stones. Banyaknya opsi di lini belakang membuat lini pertahanan Manchester City semakin sempurna. Kedalaman melimpah di sektor belakang menuntut Pep Guardiola untuk berlaku adil. Pasalnya, kelima bek tengah ini pasti punya hasrat untuk menjadi starter reguler pada setiap pertandingan. Beruntung Guardiola punya formula rotasi brilian untuk mengatur menit bermain anak asuhnya. Buktinya, hampir semua bek tengah The Citizen mendapatkan jatah menit bermain yang rata. Sebut saja Ruben Dias yang sudah mengemas 22 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Sementara Ake dan Akanji sama-sama mencatatkan 23 penampilan untuk The Citizen. Pemain anyar seperti Josko Gvardiol juga sudah tampil sebanyak 20 kali di musim ini. Hanya John Stones yang baru tampil di 12 pertandingan karena faktor cedera yang menghambatnya. Namun rotasi dan perubahan di lini belakang membuat pertahanan Manchester City inkonsisten. The Citizen tercatat sudah dijebol lawan sebanyak 20 gol di Liga Inggris musim ini. Roy Keane mengecam keras lemahnya lini belakang Manchester City. Pundit dari Sky Sport itu merasa para pemain bertahan The Citizen terlalu lambat. Kritikan pedas juga muncul dari Mika Ricard selaku mantan pemain Manchester City. Pundit dari CBS Sport ini merasa kalau lini pertahanan The Citizen menurun di musim ini. Richard menilai Guardiola terlalu bergantung pada kemampuan individu. Melemahnya lini pertahanan membuat Pep Guardiola kembali meneruskan tradisi menggait bek tengah. Pasukan biru Manchester digosipkan sedang mengincar Mark Guehi dari Crystal Palace. Menurut laporan, Guehi punya bandrol harga 60 juta pound sterling atau 1,1 triliun rupiah. Kemudian The Citizen juga membidik Federico Di Marco dari Inter Milan. Fullback kiri andalan Nerazzurri ini dikejar untuk menutup lubang di sisi kiri pertahanan Manchester City. Itulah ulasan sengitnya lini pertahanan Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini pertahanan The Citizen bisa semakin solid dengan hadirnya 2 pemain bertahan baru di musim dingin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.